Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Widianto. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendiagnosa ciri-ciri orang yang terkena saraf terjepit. Nah, ketika datang seorang pasien kepada Anda, misalnya seorang bapak-bapak ya, maka yang harus diperhatikan oleh Anda pertama adalah usianya. Usia menjadi pertimbangan karena usia itu menunjukkan bagaimana kondisi tulang, ya, kondisi tubuh seseorang. Ini akan menjadi pertimbangan kita dalam melakukan terapi. Tentunya orang yang manula dengan orang yang masih muda, pensikapannya berbeda, cara menterapinya berbeda, ya. Mulai dari tekanan atau metode terapinya juga itu harus dipertimbangkan baik-baik. Tentunya berbeda penyikapannya, gitu ya. Yang kedua, perhatikan berat badannya. Perhatikan berat badannya. Berat badannya termasuk tinggi atau standar atau normal ya. Kalau memang berat badannya tinggi, maka beritahukan kepada pasien bahwa dia harus melakukan diet atau menurunkan berat badannya. Karena berat badan ini bisa memperparah HNP atau saraf terjepit. Kemudian kita tanyakan apakah dia punya riwayat sakit selain saraf terjepit, misalnya dia punya diabetes atau jantung dan sebagainya, kita tanyakan dan semua harus terbuka. Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga. Karena dalam proses terapinya ini kita harus mempertimbangkan tentang riwayat sakitnya seorang pasien ya. Kemudian kita tanyakan pekerjaan sehari-hari. Nah, pekerjaan ini kadang juga bisa menentukan seseorang ini bisa terkena saraf terjepit atau tidak. Misalnya bekerja dalam lingkungan yang selalu menggunakan otot ya untuk bekerja, misalnya mengangkat beban-beban yang berat, dan itu dilakukan setiap hari, maka orang ini berpotensi bisa menyebabkan kena saraf terjepit. Kemudian apakah pernah jatuh ya, tanyakan apakah pernah jatuh, jatuhnya seperti apa, apakah jatuh terduduk atau jatuh dari pohon kelapa misalnya gitu ya. Nah, tanyakan punya riwayat nggak sepanjang hidupnya, mulai entah itu ketika dia masih kecil atau ketika remaja dan sebagainya. Tanyakan itu semuanya. Ya, jika memang ya, nah, maka sangat mungkin itulah penyebab seseorang bisa terkena saraf terjepit. Kemudian tanyakan gejala yang dirasakan. Yang dirasakan apa Bapak? Nah, misalnya si pasien menjawab, ini Pak, saya sakit pinggang, ini bokong, paha saya sakit, betis saya sakit sampai ke telapak kaki. Nah, dengan ciri-ciri seperti ini bisa dipastikan ini adalah saraf terjepit. Jadi ciri khas saraf terjepit itu biasanya sakitnya itu menjalar ya, karena dia mengikuti jalur saraf yang bersangkutan. Ibarat saraf itu sebuah kabel, ketika di sini konslet maka di sebelah sana akan mati lampu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ketika orang bermasalah dengan area lumbal, ya, area lumbal ini kan radiknya atau akarnya ini salurannya ke kaki ya, salurannya ke kaki. Nah, ketika ada saraf terjepit di lumbal atau pinggang, maka yang terjadi adalah sakitnya ini menjalar sampai ke kaki, gitu ya. Kemudian apakah sakitnya hilang timbul atau terus menerus? Ya. Apakah sakitnya itu hilang timbul atau terus menerus? Ya. Kenapa kita bertanya demikian? Nah, jadi begini. Ketika seseorang merasakan sakitnya ini hilang timbul, maka dipastikan orang ini sakitnya masih ringan. Jadi saraf terjepit ini ibarat nonjolnya ini masih kecil ya. Jadi kadang dia menekan, kadang buka, kadang menekan, kadang buka. Maka inilah kenapa kadang orang ini sakitnya hilang timbul. Tapi kalau sakitnya terus menerus, nah dipastikan dia ini tonjolannya sudah besar. Jadi dia menekan terus menerus. Sakitnya di segala posisi, mau duduk, berdiri, berjalan, tiduran, semuanya serba sakit. Nah, ini menunjukkan kalau tonjolannya sudah besar dan HNP-nya ini sudah stadium yang lebih lanjut gitu ya.
bukan bulging lagi. Kemudian dicek pinggul, ya, pinggul dan kakinya dicek apakah ada dislokasi. Ya, di video saya yang itu pernah, yang satunya itu pernah kita sampaikan ya, kita ukur kakinya gini ada panjang sebelah atau enggak gitu ya, dalam posisi lurus maupun dinaikkan ke atas kakinya. Nah, ketika kita cek pinggulnya ada miring begitu, nah, bisa dipastikan memang inilah penyebab saraf terjepit ya. Kemudian cek hasil ronsen dan MRI. Nah, kalau ini bisa lebih yakin lagi gitu ya, dengan mengecek hasil ronsen atau MRI. Nah, apa beda ronsen dengan MRI? Kalau ronsen itu dia hanya bisa melihat struktur tulang ya. Dia tidak bisa melihat secara detail di mana terjadi saraf terjepitnya, di mana itu kurang begitu kelihatan kalau di ronsen. Tapi kalau MRI itu dia bisa lebih detail, kelihatan gitu ya, tonjolannya seberapa besar, di bagian mana gitu, itu bisa kelihatan melalui MRI. Hanya memang MRI ini kan biayanya lebih mahal ya dibanding dengan ronsen ya. Maka biasanya kalau orang-orang yang memang kurang mampu, biasanya kita sarankan untuk di ronsen saja minimal, karena sebenarnya yang kita perlukan itu adalah keamanannya. Artinya apa? Ketika kita melihat struktur tulang ini dia ini tidak mengalami fraktur, tidak ada osteoporosis, tidak ada pasang pen di situ atau bekas operasi, maka insya Allah aman untuk diterapi manipulasi. Nah, ketika ada beberapa hal tadi, maka tidak aman untuk diterapi manipulasi. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa harus menggunakan metode manipulasi? Ya, karena metode manipulasi ini menurut saya yang paling cocok untuk mengatasi saraf terjepit dibanding metode yang lain. Menurut saya ya, karena begini loh, seperti HNP itu dia ini bisa terjadi HNP karena ada tekanan begini, tekanan berlebih sehingga bantalan ini tidak kuat sehingga dia menonjol keluar. Nah, satu-satunya cara supaya ini tonjolan ini masuk kembali, dia harus dikendorkan, dimanipulasi, ditraksi atau apa ya, supaya yang menonjol tadi masuk kembali. Nah, kira-kira teorinya seperti itu yang kami praktekkan atau saya praktekkan. Nah, saya juga mengenal metode yang lain seperti akupunktur, totok dan sebagainya. Tapi saya praktekkan mereka kurang efektif ya. Kalau untuk kasus-kasus misalnya masalah otot saja atau keluhan-keluhan yang bukan HNP, insya Allah masih bisa ya dengan metode yang tadi. Tapi kalau sudah HNP, dislokasi tulang, itu harus direposisi. Ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Coba nanti boleh dipraktekkan di rumah kepada keluarga, mungkin orang-orang terdekat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan supaya channel saya ini berkembang dengan baik, berkembang dengan sesuai dengan yang Anda harapkan, mohon kiranya untuk mensubscribe dan men-share channel ini kepada sebanyak-banyaknya orang, dan mudah-mudahan Anda juga kebagian pahalanya karena menyebar ilmu yang bermanfaat. Baik, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.